Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat ya, walaupun dalam bulan puasa ini. Karena kelihatannya energi Anda juga diperlukan lagi. Ini bersiap, DPR itu mulai bersiap-siap akan membahas RUU Polri dan nanti juga Kejaksaan setelah RUU TNI kemarin ya. Tapi sampai sejauh ini kata Ketua DPR RI Puan Maharani belum ada surat perintah presidennya dari surat presiden bukan surat perintah surpres yang untuk membahas undang-undang kepolisian. Jika sudah ada surpresnya maka akan segera dibahas. Dan hari ini saya melihat itu walaupun belum dibahas sudah jadi trending topik. Itu tinggi banget, gede banget itu orang sudah mulai aware bahwa akan ada pembahasan RUU TNI, Polri yang ini bahkan disebut-sebut sebenarnya lebih nggak kalah serunya, bahkan lebih serem ini dibandingkan Undang-Undang TNI. Salah satu yang menyebut waktu itu adalah Bung Slamet Ginting dalam perbincangan saya terakhir ya. Oke, saya ajak Anda untuk langsung berbincang dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ya. Hersu. Terima Yes, kasih. makasih. Oke, sebelum Anda menyimak perbincangan saya dengan Bung Slamet Ginting, saya sarankan Anda untuk lebih banyak mendapatkan analisis-analisis tentang TNI, tentang politik dan sebagainya. Anda bisa subscribe sini ya. Ini di sini channelnya Bung Slamet Ginting Official dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya Anda selalu dapat update ya. Kalau sama saya kan sekali-kali aja wawancaranya. Tapi kalau Anda mau dapat sering, Anda mesti berkunjung ke channelnya Bung Slamet Ginting ya, Bung Ginting ya. Ya, S Ginting Official, Bung. Ya, S Ginting Official nama channelnya. Ya, Oke, tadi Anda tinggal klik aja di situ tombolnya, Anda langsung terhubung dengan channelnya Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, saya teringat dengan ya, perbincangan Anda waktu itu bahwa ini kalau TNI kan tiga poin lah ya, tiga yang ya, dilakukan revisinya soal apa organisasi militer, operasi militer selain perang, kemudian soal lembaga jajaran lembaga-lembaga sipil yang bisa diduduki oleh militer yang aktif, dan yang ketiga soal batas usia pensiun ya, Bung Ginting. Ini ya. semua ada nih, batas usia pensiun juga ada di di Polri. Tapi menurut Anda apa sih yang menyebabkan Anda khawatir bahwa Polri itu justru malah menjadi lembaga super body? Dan saya ternyata bukan Anda sendiri ya, koalisi masyarakat sipil juga mengkhawatirkan itu. Ya, pertama memang sejak tahun 2002 begitu Undang-Undang TNI digulirkan, Mhm. itu saya tidak melihat ada daftar nama lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh polisi aktif. Mhm. Nah, berbeda dengan TNI, itu sudah dicantumkan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Lebih Nah, clear lah itu ya. sehingga Lebih soal setuju lebih tidak clear, setuju ya. lebih Ya. gentle gitu Mhm. ya. Dengan Mhm. penambahan sekarang juga begitu, termasuk misalnya tadinya 14 operasi militer selain perang. Mhm. Nah, kan ditambah misalnya sekarang soal membantu menangani masalah narkoba. Mhm. Nah, ini menarik, Bung, misalnya narkoba. Kalau saja polisi tidak ada yang mengawasi, ini kita jadi ingat kasus Irjen Polisi Teddy Minahasa gitu kan. Iya, betul, betul, Itu betul. luar biasa. Nah, Mhm. jadi saya mendukung peran TNI di situ ditambah dalam operasi militer selain perangnya dalam penanganan narkoba. Karena narkoba ini kan juga sudah menjadi musuh bersama dan dalam beberapa kali perang, misalnya perang Candu, itu kan Ya, dilakukan ya, lewat ya. narkoba, Bung, Betul, gitu betul, ya. betul. Ya. Jadi bukan hanya perang bersenjata, tapi juga melalui narkoba. Nah, polisi ini mesti diawasi nih, Bung. Mhm. Dalam kasus Teddy Minahasa, bayangkan seorang Kapolda Mhm. itu bisa sampai tidak terdeteksi begitu ya. Mhm. Mungkin ada keengganan juga dari rekan-rekannya dan juga atasannya juga luput dari Mhm. perhatian. Nah, tapi kalau ada lembaga lain yang ikut di dalam penanganan itu menurut saya mereka akan lebih hati-hati. Dan menurut saya
ikut menangani dalam penanganan narkoba itu juga tidak melanggar karena di dalam kementerian dan lembaga yang 10 di awal itu kan juga ada tentara bisa masuk di dalam Badan Narkotika Nasional. Kenapa kemudian di dalam operasi militer selain perang itu justru dilarang? Menurut saya aneh gitu loh. Jadi sama dengan ikut menangani persoalan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam beberapa kasus di Timur Tengah misalnya, siapa yang menyelamatkan warga negara kita untuk dibawa ke tanah air dari kerusuhan-kerusuhan di Timur Tengah? Tentara, Bung, bukan siapa-siapa, ya kan? Tentara yang mengambil risiko. Jadi kalau ini juga ditolak, saya juga bingung. Ini orang nggak paham sepertinya. Sama dengan kasus penanganan kapal Sinar Kudus yang Oh iya disandera ya sampai di Somalia. Somalia Kalau betul ya. bukan TNI yang nangani siapa? Ya kan? Iya 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 betul. Pembajakan pesawat Garuda Woylah di Thailand tahun 1981. Kalau bukan TNI yang nangani siapa? Kan aneh gitu loh cara berpikirnya di mana-mana di dunia untuk menyelamatkan misalnya warga Cina di Vietnam, militernya yang terjun. Karena tugas militer itu juga seperti dasar 45 melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Segenap bangsa termasuk di luar negeri. Siapa yang bertanggung jawab? Ya militer antara lain gitu kan. Di sana kan ada atas militer. Ya itu bertugas memberikan informasi. Ini di depan mata ini, Bung. Kalau saja kemudian Cina mengambil alih Taiwan, ada 3.000 warga Indonesia di Taiwan, lalu siapa yang menyelamatkan mereka, mengevakuasi? Ya tentu TNI, terutama dengan pesawat angkatan udaranya, begitu kan? Nih yang begini-begini kok nggak sampai di pikiran orang kemudian menolak OMSP. OMSP kalau kita lihat daftarnya itu, Bung, itu pada poin ke-9 sampai yang sekarang ke-16, judulnya itu kata pertamanya adalah membantu. Jadi membantu. Termasuk ada yang memprotes itu buat apa tentara nangani Citarum Harum gitu kan. Sudah puluhan tahun Citarum itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sipil, pemerintah provinsi. Tapi kemudian akhirnya militer waktu itu Letnan Jenderal Doni Monardo menangani hal itu. Mulai Dan jadi saya Pangdam bahas Siliwangi juga itu. ya, waktu jadi Pangdam Siliwangi. Iya. Dan itu bisa. Kenapa? Dengan perintah komando semuanya bergerak. Ketika sipil, apalagi sekarang di era setelah reformasi merasa ada otonomi daerah, yang lain nggak mau. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan, kemudian Bupati Bandung, Wali Kota Bandung juga merasa bahwa dia dipilih oleh rakyat. Apa harus tunduk dan patuh pada gubernur? Belum lagi sampai wilayah Citarum Harum itu kan sampai Purwakarta dan lain-lain, melewati beberapa kabupaten kota, Ibu. Nggak beres, nggak jadi-jadi. Maka sampai sekarang ditangani oleh TNI sebagai ujung tombak. Itu artinya membantu pemerintah daerah. Sama juga dengan membantu kepolisian. Ingat nggak peristiwa 1998? Polisi itu nggak berdaya. Semua sudah diduduki rakyat. Maka TNI yang membantu menjaga pos-pos polisi. Terutama di Jakarta. Di Jakarta, Loh, betul. bagaimana kalau itu dilarang? Saya pikir ini terlalu membawa dikotomi sipil militernya versi barat, bukan versi Indonesia. Sejarah kelahirannya kan juga berbeda. Itu untuk pasal yang terkait operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu bukan cuma ada di Indonesia, di seluruh dunia, Bung. Ada operasi militer selain perang. Sama dengan orang memprotes, apa-apaan itu ujung tombak penanganan COVID itu militer waktu itu, dan satgasnya lagi-lagi Letnan Jenderal Doni Monardo.
Ini lupa mereka. Di Amerika ujung tombaknya adalah Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Begitu juga di Rusia, Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Kenapa? Karena ini dianggap sudah perang nubika, nuklir biologi kimia. Nuklir biologi kimia itu adanya di Korps Seni Angkatan Darat dan di Korps Seni yang lain termasuk Angkatan Laut, Marinir, Zeni Marinir misalnya. Dan juga Zeni Kopasgat ada. Jadi aneh kalau orang tidak paham kemudian protes, tidak melihat bagaimana kondisi di negara-negara lain. Begitu juga Bung, soal protes apa-apaan lagi BNPB sipil masuk. Loh, di seluruh dunia TNI. yang namanya FEMA, Federal Emergency Management Agency di Amerika dan di negara-negara barat itu lembaga buat sipil dan militer. Karena kalau ada bencana, Anda lihat seluruh bencana di seluruh dunia, militer masuk karena untuk membantu gitu menangani. Yang begitu-gitu aja nggak paham, Bung. Sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terorisme itu tugas militer, bukan kemudian hanya semata tugas polisi, justru militer di ujung tombak. Jadi kalau Bakamla itu kan Coast Guard gitu ya, Bung ya. Di mana-mana Coast Guard itu ada sipil, ada militer, ada sipil dan militer digabung. Indonesia kan sipil dan militer. Apa masalahnya gitu loh. Jadi menurut saya kok ada yang aneh ya. Ada yang kemudian apa namanya? Memprovokasi masyarakat yang tidak mengerti gitu loh dalam beberapa kasus ini, begitu Bung. Ini untuk OMSP dan juga penempatan militer aktif di jabatan sipil. Lalu soal pensiun. Nah, pensiun militer kita itu termasuk yang paling muda di dunia. Karena rata-rata justru 60-an tahun. Jadi sampai dengan 63, di Amerika juga begitu. Jenderal bintang 4 bisa sampai 64, bisa sampai 65 tahun. Dan rata-rata di dunia itu pensiun militernya 60 tahun. Jadi saya kira nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menata ruang jabatan itu. Seperti PR yang terjadi pada sebelumnya kita dari pensiun militernya perwira 55 menjadi 58 itu tidak diantisipasi. Akibatnya seperti itu. Bottleneck gitu ya. Muncul banyak perwira non-job begitu, baik kolonel maupun perwira tinggi. Tapi itu juga antara lain disebabkan salah kebijakan dari Presiden Jokowi yang menaikkan junior melampaui 4-5 angkatan di atasnya. Ini merusak meritokrasi, merusak pembinaan personil. Itu yang harusnya juga dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menormalisasi. Dan saya usul juga Bung Hersu, kalau seperti di Amerika, Brigadir Jenderal 5 tahun nggak naik jadi Mayor Jenderal atau bintang 1 tidak naik bintang 2, pensiun. Nah, kalau kemudian bintang 2 ke bintang 3, bintang 2-nya 3 tahun nggak naik, pensiun. Bintang 3 nggak jadi bintang 4 selama 3 tahun, pensiun. Jadi pensiun 60-an itu bukan berarti maksimal, bukan berarti semuanya harus pensiun di situ, tapi itu pensiun maksimal. Jika tidak mencapai, sudah harus pensiun. Begitu juga kolonel ke bintang 1 tidak semuanya harus. Lulusan akademi di seluruh dunia juga banyak pensiun dengan pangkat letkol. Itu bukan hina, terhormat karena pangkat tertinggi di dalam korps adalah kolonel. Jadi lulusan akademi yang pensiun letkol saya hormat Bung, karena mereka punya pengalaman spesialisasi dan tidak harus semua jadi kolonel, tidak semua harus menjadi perwira tinggi. Itu yang nantinya harus diantisipasi oleh pimpinan TNI, apalagi ada upaya percepatan kenaikan pangkat begitu ya, dari misalnya untuk perwira tinggi dari 25-26 menjadi 22. Nah, ini
tolong dipikirkan lagi oleh pimpinan TNI, karena rata-rata di seluruh dunia untuk bisa mencapai bintang 1 dari letnan 2 itu butuh waktu 25 tahun, Bung. Jadi Hmm. yang kita punya peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 itu udah benar. Hmm. Jadi hati-hati dengan usia 20 tahun Hmm. masa perwira sudah bisa menjadi perwira tinggi. Hmm. Ini harus juga dipikirkan masak-masak begitu. Hmm. Jangan sampai nantinya tidak matang. Karena rata-rata lulus akademi sekitar umur 22. Hmm. Kalau dipaksakan umur 42 berarti baru 20 tahun. Hmm. Terlalu singkat, Bung. Itu harus dipikirkan masak-masak. Bolehlah itu, tapi harus betul-betul memiliki semua persyaratan. Jadi harus dipikirkan kembali. Itu catatan untuk undang-undang TNI. Begitu, Bung. Ya, ya oke. Sekarang kita langsung masuk juga kaitannya dengan TNI, tapi masuk kita ke Polri. Saya juga terkejut ketika kemudian ternyata Kementerian Kelautan itu yang dikeluarkan dari yang tadi kan 10 itu termasuk ya, Bung Ginting ya. 10 itu kemudian Kementerian Kelautan dikeluarkan, tapi saya baru tahu kemudian ternyata justru malah banyak sekali jenderal polisi di Kementerian Kelautan itu, mulai sekjennya, kemudian dirjennya dan sebagainya. Apa nggak kebalik nih? Saya bilang bukannya mulai TNI Angkatan Laut sebenarnya yang punya yang lebih pas masuk ke situ ketimbang polisi gitu. Nah, tadinya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dimasukkan di Ya, tambahan itu, Bung, tapi ya. kemudian batal. Hmm. Padahal mungkin publik lupa, salah satu yang punya sertifikasi penyidik di laut adalah Angkatan Laut, Ya, ya, bukan ya. polisi. Hmm. Lah, kalau kemudian terjadi masalah, punya sertifikasi penyidik, justru tidak bisa masuk, menurut saya ini aneh gitu loh. Hmm. Tapi sudahlah, yang penting menurut saya adalah bagaimana menata, jangan terlalu banyak juga Hmm. semuanya masuk. Nah, masalahnya kan begini, Bung Hersu. Hmm. Misalnya di dalam operasi militer selain perang itu, eh, TNI juga menangani objek vital. Hmm. Ya, objek vital itu termasuk gedung-gedung gedung-gedung atau kantor-kantor vital negara. Hmm. Nah, rata-rata ini yang luput dari perhatian orang adalah para pimpinan negara, baik ketua MPR, DPD, DPR RI, dan lain-lain, itu minta ajudannya dari TNI. Sehingga Hmm. masuk di situ, Bung. Hmm. Hmm. Ya. Itu kan banyak. Mau ketua komisi dan lain-lain. Dan itu melalui MOU, Memorandum of Hmm. Understanding aja. Hmm. Nah, itu yang kemudian juga jumlahnya jadi banyak. Nah, Hmm. ini harus ditata kembali. Nah, persoalannya adalah alasan mereka kan TNI boleh menangani objek vital. Ini objek vital di DPR yang tidak ada di situ kan. Nah. Di kemudian kementerian-kementerian yang terkait dengan BUMN, objek vital, Hmm. PLN Hmm. misalnya, Hmm. atau Pertamina. Kalau terjadi sabotase di situ, siapa yang bisa nangani? Ya tentara juga. Jadi harus kita nggak boleh kaku gitu, Bung. Di wilayah abu-abu ini harus jelas juga persoalannya di situ. Nah, masalahnya di polisi adalah dia merasa tidak bersalah. Kami kan sipil. Apa Hmm. salahnya kami berada di organisasi sipil juga? Tapi Hmm. jangan lupa di dalam hukum humaniter dan juga konvensi Jenewa itu, polisi adalah sipil, tapi sipil bersenjata untuk membela diri dan juga untuk melumpuhkan, bukan Ya. membunuh. Hmm. Tapi yang terjadi, hampir seluruh jenderal polisi barangkali dengan perwira menengah senior, senjatanya adalah senjata mematikan, bukan melumpuhkan. Hmm. Ingat kasus Teddy Sambo kan? Ya. Ferdi Sambo Ferdi itu Sambo. kan? Hmm. Sambo itu senjatanya membunuh dan banyak hal lain. Jadi menurut saya uh, ini aneh. Polisi dalam catatan saya ada 60 perwira tinggi yang masuk di kementerian dan lembaga tanpa pensiun, Bung. Hmm. Padahal di dalam Hmm. undang-undang polisi juga
apabila menduduki jabatan di luar kepolisian, maka harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Ini kan tidak. Jadi beda misalnya PJ gubernur Gubernur. dari Hmm. TNI Hmm. ya, terus harus pensiun. Hmm. Walaupun mungkin awal-awalnya di era Jokowi ini rusak aturannya tidak langsung dipensiunkan, tapi dalam perjalanan dipensiunkan. Mungkin ini persoalan administratif karena harus tanda tangan presiden, Hmm. presiden sibuk gitu. Ya, Tapi ya. lain kali harus diatur lebih rapi. Tapi polisi kan tidak, Bung. Kembali lagi Hmm. kesatuannya ke polisi. Nah, persoalannya adalah ini bisa nggak netral? Apalagi kemarin muncul ledekan Parcok itu kan, Hmm. Partai Coklat yang Hmm. mendukung calon-calon tertentu. Nah, Hmm. ditempatkanlah PJ-PJ yang di daerah-daerah rawan itu Hmm. justru dari PJ kepolisian. Publik kan melihatnya nggak bego-bego amat lah publik Hmm. melihatnya. Loh ini Ya. kok begini ya? Kok begini ya? Hmm. Nah, ini yang menurut saya hampir seluruh di posisi eselon 1, eselon 2 kementerian yang membidangi hukum itu ada kepolisian. Hmm. Makanya saya bilang, kalau polisi masuk semua di situ, ya bubarkan saja Fakultas Hukum. Hmm. Biarlah lulusan Akpol masuk di situ. Sama juga di pemerintahan dalam negeri, Hmm. Ya. Kementerian Dalam Negeri, Eh, Mendagrinya hmm. polisi pensiunan, Hmm. orang nomor 2 sekjen polisi aktif, Hmm. orang nomor 3 irjennya juga polisi aktif. Kemudian staf prodi ilmu politik dan pemerintahan serta STPDN atau APDN ganti saja dengan lulusan Akpol. Ini kan bisa membuat orang-orang frustrasi. Hmm. Kok polisi hampir masuk di segala elemen? UMKM juga masuk, apa hubungannya gitu loh? Hmm. Semua masuk Ya, gitu ya. loh. Ya, Oke. ya di perhubungan, di mana-mana ya kritik kita juga sama. Misalnya kemarin TNI mau masuk Irjen Pertanian, Hmm. Irjen Perhubungan. Ya ini cobalah dipikirkan itu kan di luar dari kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh Hmm. TNI. Karena itu menurut saya kritiknya perwira tinggi militer untuk duduk di jabatan eselon 1 atau eselon 2. Nah, jadi yang rada brengsek juga sipilnya. Ini kemudian kenapa dia nggak percaya diri? Ini Hmm. kan juga harus dikritik. Belum lagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Ini kan partai politik adalah salah satu biang kerok, Bung, salah Hmm. satu biang kerok kerumitan di pemerintahan karena dia punya punya konflik of interest untuk Yes. kepentingan partainya, maka ditempatkanlah orang yang dari swasta tiba-tiba menjadi pejabat eselon 1 dan eselon 2. Kalau dari pemerintahan atau dari birokrasi sipil, Hmm. baik birokrasi sipil biasa, birokrasi sipil bersenjata atau birokrasi militer, itu barangkali karena melalui tahap perjenjangan, kecuali kasus Mayor Teddy yang itu menurut saya ngaco sengaco-ngaconya gitu, Bung. Ya, Nah, oke. jadi ya, Sekarang gini, kita ngomongin yang polisinya ya tadi karena topik itu ya. Itu kan ya, Anda sudah punya draftnya ya. Mudah-mudahan Anda draftnya dapatnya dari DPR juga dan itu bukan yang beda dengan yang dibahas gitu. iya. Jadi ini kan saya sudah amati draft itu sejak 2023, Hmm. 2024. Rata-rata itu draft baik TNI, Polri, Kejaksaan Agung tidak jauh beda, Bung. Ya Ya. pembahasannya itu. Kalau polisi saya memang membuat ada 12 pasal yang harus Hmm. kita amati. Ini karena gini juga ya menurut saya, awalnya adalah cara berpikir
membedakan antara masalah pertahanan dan keamanan. Hmm. Seolah-olah pertahanan itu tugas militer, keamanan itu tugas polisi. Ini aja udah keliru. Hmm. Karena keamanan itu luas. Yang dimaksud keamanan untuk Polri adalah keamanan ketertiban masyarakat, Kamtipmas, bukan keamanan yang lain. Misalnya, Bung, soal cyber. Ya. Cyber polisi mau masuk semua. Loh, Hmm. kemudian ada larangan kan di OMSP juga, banyak publik melihat, oh TNI nggak boleh nangani siber. Ini orang lupa ya, karena ada cyber war gitu loh, Hmm. cyber perang. Loh siapa yang nangani kalau bukan militer? Di Hmm. seluruh dunia juga yang namanya cyber war adalah militer. Jadi ini karena minimnya pengetahuan, Bung. Jadi Hmm. seperti itu. Polisi jelas cyber bisa, tapi cybercrime gitu kan. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, kalau Hmm. cyber kependudukan, ya urusan imigrasi, urusan Kementerian Dalam Negeri, kan Hmm. kependudukan. Jadi Hmm. ada. Jadi cyber kesehatan juga ada. Ya kan, perang cyber kesehatan, misal COVID dan lain-lain, itu ujung tombaknya juga Kementerian Kesehatan. Soal cyber urusan kewarganegaraan, imigrasi. Hmm. Ya. Jadi jangan kemudian menjadi hak mutlak polisi, katanya cyber polisi bisa masuk segala ruang cyber. Wah, repot Ya, juga. dan bisa menghentikan Polisi beberapa kan aktivitas menangani ruang cyber cyber. gitu ya, ketika dianggap membahayakan. Ini kan bisa juga nanti jadi kayak model pasal karet gitu ya, termasuk membatasi kebebasan orang berekspresi lewat ruang cyber kan? Betul, Bung. Jadi ini juga kita bisa kemudian disabot ini segala macam. Ginilah, ini aja sekarang bayangkan, Bung. Seorang Kapendam Kodam Sriwijaya Mm-mm. sekarang diserang, Bung. Oh, gara-gara soal nih ya, soal tewasnya 3 polisi di Iya, Lampung itu ya? kasus Hmm. 3 polisi gugur di Mm-mm. Lampung itu. Hmm. Seorang kolonel senior, Hmm. bayangkan, Hmm. kolonel TNI itu diserang. Lu Selebaser. siapa yang menangani gitu kan? Hmm. Polisi mau kerja nggak untuk hal ini? Hmm. Hmm. Gitu kan. Hmm. Jadi kok kita lihat ini ada keanehan-keanehan ya. Yang kayaknya kita bisa baca nih, Bung. Siapa pelaku-pelakunya gitu loh. Hmm. Jadi menurut saya cyber itu juga ujung tombaknya kalau misalnya kita punya Dewan Keamanan Nasional, nggak usah khawatir. Keamanan nasional itu eh, eh, sudah kemudian digulirkan sejak 2017, tapi Hmm. sampai sekarang tidak tidak juga goal. Publik tahu itu di DPR. Salah satu yang menentangnya adalah Mabes Polri. Kan aneh menurut saya. Hmm. Menurut saya aneh. Indonesia negara berdaulat, Indonesia negara maju, tapi tidak punya namanya National Security Act. Hanya negara-negara terbelakang yang tidak punya National Security Act, tidak punya Undang-Undang Keamanan Nasional. Salah satunya adalah Indonesia, di mana undang-undang itu dihambat oleh kepolisian. Itu bagaimana? Itu kan sudah rahasia umum. Ini siapa yang menghambat dari 2017? Kita ini aneh gitu loh. Jadi polisi betul-betul mengklaim bahwa kalau soal keamanan urusan dia. Padahal yang namanya keamanan ada keamanan maritim. Hmm. Memangnya dia bisa Hmm. keamanan pantai? Itu marinir, Bung. Hmm. Hmm. Maritim itu angkatan laut. Hmm. Keamanan dirgantara itu angkatan udara. Ya kan? Jadi harus memahami lah, harus bergerak sesuai dengan tupoksi di dalam Undang-Undang Dasar. Tugasnya adalah Kamtipmas dan menegakkan dalam penegakan hukum, Yes. bukan semuanya. Hmm. Ini yang harus kita kritisi. Polisi harus kembali kepada fitrahnya, jangan ingin mengambil semuanya. Makanya jabatan Kepala Badan Intelkam itu keliru. Harusnya Kepala Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Supaya Hmm. tidak berbenturan dengan Intelijen Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Intelijen Imigrasi, dan Intelijen Bea Cukai, dan lain-lain.
semua juga punya intelijen keuangan, intelijen ekonomi, intelijen kesehatan. Masa kemudian kalau ini Badan Intelijen Keamanan doang gitu ya, Hmm. itu sama juga meminta Badan Intelijen seluruhnya harus dibubarkan karena sudah ada Badan Intelijen Keamanan Polri. Ini kan menjadi masalah nih, Bung. Nah, Ya, 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 yang ya. itu juga ada di dalam pasal-pasal 12 pasal yang harus 12 poin dari pasal-pasal RUU Polri yang Hmm. harus dikritisi, begitu, Bung. Ya, oke. Apa saja yang ini yang Anda inventarisir itu? Karena saya membaca misalnya ini dalam salah satu klausul pasal disebutkan bahwa penyidik Polri itu mengsupervisi penyidik-penyidik khusus, kemudian penyidik-penyidik sipil dan sebagainya. Jadi nanti betul-betul dia di atas semua para penyidik karena kita tahu padahal kan ada penyidik-penyidik khusus yang lain. Itulah makanya, Bung, itu ada di pasal 14 ya, Ya. pasal 14 huruf G. Hmm. Polri melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Hmm. penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain Hmm. yang ditetapkan oleh undang-undang dan bentuk pengamanan swakarsa. Ya. Nah, kemudian itu kan sama juga, kemudian di pasal 14 huruf H-nya Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini, Bung, jelas Hmm. bahwa poin ini pasti akan ditolak oleh kejaksaan, Hmm. ya kan? Pasti. TNI juga punya penyidik kepolisian militer Hmm. misalnya. Hmm. Kemudian juga kementerian dan lembaga tertentu karena mereka juga punya penyidik pegawai negeri sipil, Bung, Hmm. yang tidak bisa berada di bawah koordinasi kepolisian. Nah, termasuk misalnya pertanyaannya adalah apakah semua tindak pidana harus diurus oleh polisi? Nah, tentunya juga ini kalau tindak pidana seluruhnya harus ditangani polisi, maka kejaksaan, Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, TNI, pegawai negeri sipil lainnya juga penegakan hukum di Indonesia, sehingga disinilah Polri ingin menjadi lembaga super body di Indonesia, Hmm. jauh lebih mengerikan ketimbang ABRI di era Orde Baru seperti itu, Hmm. Bung. Hmm. Itu pun era Orde Baru ada batasnya. Ini nggak ada batas, Bung. Waduh. Gimana coba? Ya, ya, Nah, ya, ya, itu ya. untuk penyidikan. Coba Anda mau tanya apa lagi? Nanti saya jelaskan tuh, Bung. Itu soal penyidikan. Hmm. Kemudian juga pasal 14 huruf N-nya misalnya, memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional. Hmm. Seolah-olah kalau kepentingan nasional itu hanya saja kepentingan nasional secara keseluruhan, begitu. Ya. Juga misalnya di pasal 14 poin P, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tidak dijelaskan, Tugas lain apa ini? tidak jelas, iya tugas apa gitu loh. Ya, Yang ya. gini loh, ini kok pasal karetnya banyak banget gitu, Bung. Ini Hmm. negara karet atau gimana? Kalau memang ada aturan hukum ya jelas harus ada penjelasannya. Begitu, Bung Hersu. Yes. Oke, jadi ini saya kira masyarakat mesti aware juga ya, Bung Ginting ya, dengan dan ini Ya. harusnya pola yang selama dilakukan oleh Undang-Undang TNI nggak boleh dilakukan lagi terhadap Polri ya. Ini proses keterlibatan meaningful participation-nya itu harus benar-benar diwujudkan gitu ya. Iya, jadi harus digarisbawahi. Polisi itu sipil. Ya, Hmm. tapi sipil bersenjata itu ada dalam hukum humaniter Ya. Konvensi Jenewa. Hmm. Lu tuh bukan seperti PNS lain, Hmm. tapi pegawai negeri sipil bersenjata. Ya, ya. ASN bersenjata, gitu loh. Hmm. Jadi dekatlah. Sementara Arsenal Polri sekarang juga kok sudah Oh. menyamai militer, Hmm. seperti senjata serbu, kemudian kendaraan rantis. Loh itu, ini siapa gitu loh. Anda sipil bersenjata, tapi harus di bawah
arsenalnya tidak boleh sama dengan arsenal militer di seluruh dunia juga gitu. Ini harusnya kalau seperti itu kembalikan saja seperti bunyi pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sisaan kamrata dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Perintah dalam Undang-Undang Dasar 45, dua institusi ini harus berada di dalam satu kementerian, Hankam, Bung. Jadi tidak Hmm. bisa ada Kementerian Pertahanan, tidak. Itu jadi paket kok. Hmm. Upaya-upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung harus berada di bawah kementerian yang sama. Sebab kalau tidak, ini kan dalam tata kenegaraan kita ini tidak equal, Bung. TNI berada di bawah koordinat, di bawah administrasi dan keuangan Kementerian Pertahanan, sehingga dia Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bintang 4 loh, 4 orang, Hmm. hanya kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Sementara polisi tidak di bawah kementerian, Kapolri adalah pemegang anggaran. Dia bisa minta uang ke Menteri Menteri Keuangan. Keuangan. Iya, sementara ini kan tidak equal, Bung. Bagaimana dalam kondisi darurat Panglima TNI nggak punya duit? Gayanya aja, Bung. Punya tongkat berlis merah. Oke, jadi kalau kita lihat APBN itu, memang Kementerian Pertahanan itu nomor 1 terbesar. Yang kedua adalah Mabes Polri. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya Kementerian Pertahanan itu dibagi dalam 5 klaster. Sehingga kalau melihat ini sesungguhnya Mabes Polri adalah yang tertinggi dibanding dengan TNI. Padahal TNI-nya ada 3. Bayangkan, sehingga polisi ini memang sudah seperti diperkirakan dalam sebuah disertasi ilmu politik di Inggris tahun 2012, itu judulnya soal kebangkitan polisi di Indonesia di dalam demokrasi dan supremasi sipil. Nah, di situ polisi nyaris tidak bisa terbendung dan tidak bisa diawasi oleh lembaga-lembaga sipil. Jadi polisi itu bukan hanya sipil, tapi lembaga sipil bersenjata. Siapa yang berani ngawasi? Sipil bersenjata. Karena itu menurut saya harus dipahami juga bahwa polisi itu di dalam disertasi tersebut diduga akan tidak bisa terbentung dalam penyalahgunaan narkoba misalnya. Itu kan terbukti dalam kasus Irjen Teddy Minahasa. Nah, kemudian juga terlibat dalam backing kegiatan-kegiatan kriminal. Itu juga akhirnya publik akan melihat. Jadi disertasi itu kan betul-betul karya ilmiah, sudah diperkirakan semuanya, kajian ilmiah dengan berbagai teori. Jadi ini warning bagi kita semua untuk RUU Polri, jangan sampai polisi menjadi negara dalam negara. Ingin polisi kita profesional, ingin polisi kita itu seperti perintah dalam konstitusi. Apa itu perintah dalam konstitusi? Tugasnya adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam penegakan hukum. Maka di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama
dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Perintah konstitusi jelas mengamanatkan bahwa TNI dan Polri harus berada di dalam payung Kementerian Pertahanan Keamanan. Di situ sudah dikuatkan melalui TAP MPR tahun 1960. Setelah sebelumnya polisi pernah dibawa Kejaksaan Agung, pernah dibawa Kementerian Dalam Negeri, di bawah Kementerian Hukum atau Kehakiman. Jadi sudah dirasa memang tidak cocok di dalam keamanan dalam negeri atau Kamdagri. Karena keamanan dalam negeri itu luas, lebih dari Kamtipmas. Ada keamanan dalam negeri, ada keamanan negara, ada keamanan nasional, di mana tugas pertahanan yang diemban oleh militer di seluruh dunia itu dalam rangka keamanan nasional dan keamanan negara, juga membantu keamanan dalam negeri. Jadi perspektif ini aja sudah dibikin oleh Pokja DPR di dalam membahas tentang draft RUU Polri. Ini yang harus dikritisi. Jangan kemudian dibiarkan lolos. Ini berbahaya sekali. Yes. Saya kira itu, Bung Hertu. Oke. Baik, terima kasih Bung Ginting ya. Nanti kita pantau terus situasinya seperti apa ya. Tapi jangan kita cuma sekedar mengingatkan ya, terlena dengan undang-undang TNI yang sudah selesai ini dan kemudian lolos undang-undang yang lain. Iya. Ya. Baik, makasih Bung Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Makasih Bung Hersu. Sama-sama.